Assalamualaikum Halo Mbak warahmatullahi Jeng. wabarakatuh. Pada kali ini kita spesial ada webinar namanya Genius Newbie Series. Jadi newbie yang baru belajar trading tapi performanya itu udah bisa beating the market, udah ngalahin market. Jadi teman-teman mungkin sering lihat di forum-forum, Telegram atau YouTube atau Stockbit itu kan selalu bilang even monkey can make money, bener kan? Karena memang pasarnya lagi uptrend. Nah, tapi kalau udah bisa nge-beating market 10%, misalnya IHSG naiknya 10%. Nah, tapi newbie ini naiknya 20 atau 25%. Itu kan artinya outperform the market. Nah, ini nggak akan mungkin bisa tercapai kalau nggak ada strategi yang sistematis, teman-teman ya. Jadi makanya kita ini pengen tahu nih, ya, apa rahasia Teh Tiara ini bisa beat the market itu sampai 10-15%. Nah, karena nggak mungkin untuk newbie yang baru belajar, apalagi yang mesti cari ilmu bela diri kiri kanan gitu. Gimana sih strategi yang pas ini kok bulan pertama langsung bisa ngalahin market yang mantep banget gitu loh, yang jauh ya. Nah, mungkin nanti Teh Tiara bisa sharing strategi entry exit-nya gimana, terus kemudian cara milih sahamnya gimana. Nah, cut loss-nya kapan gitu ya. Kok bisa itu outperform the market bisa sampai 10%. Nah, mungkin gitu aja. Saya persilahkan Teh Tiara untuk ini mempresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya teman-teman di sini. Ada yang udah saya kenal, ada yang belum. Salam kenal. Saya Tiara, tinggal di Saudi. Temennya Dito, udah lumayan lama ya kita saling kenal. Jadi apa ini jadi bingung. Sebenarnya waktu saya diminta presentasi ini saya lebih banyak mundurnya daripada majunya ini karena saya ngerasa nggak ada yang worth untuk di sharing gitu. Ya seperti tadi introduksinya yang rada lebay ya. Jadi saya ini memang sangat newbie di dunia saham-sahaman. Ini benar ya. Jadi saya baru mulai, tadi Mas Nanang bilang, jangan bilang katanya baru mulai main saham sebulan. Lah intinya itu justru saya tuh mau bilang bahwa saya itu newbie gitu. Jadi tolong teman-teman yang udah mahir di sini, yang udah lama ya, ada Dr. Kodri saya lihat di sini. Ya lower your expectation ya. Ini anggap aja saya lagi sharing sama yang belum belum tahu gimana caranya trading gitu ya Mas ya. Ya itu mungkin target pertamanya. Sharing kepada teman-teman yang belum kenal apa itu namanya stock trading. Yang kedua mungkin karena saya juga newbie ya, biasalah penyakit newbie itu sok tahu ya, ngerasa benar sama metode sendiri, apalagi kalau kebetulan cuan atau sedikit beat the market lah, itu biasa masalah utamanya kan jumawa yang ngerasa ngerasa tiba-tiba jago gitu. Jadi tolong nanti ya mungkin banyak yang mesti dikoreksi, banyak input yang saya expect gitu ya. Jadi saya sedikit cerita, saya mulai trading tuh awal November ya. Minggu awal November, tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. 3 atau 4 November. Langsung buka akun sekuritas. Enggak sih, saya enggak buka akun sekuritas ya. Karena kebetulan Mas Tanang ini punya beberapa akun sekuritas. Jadi saya lihat-lihat tuh mana yang kayaknya gampang mainnya gitu, terus ya gampang ya mainnya, saya ambil di Mirai, saya jabel sekuritasnya Mas Nanang. Mulai dari situ saya langsung main pakai duit beneran sih, bukan virtual. Mulai dari uang kecil, tiap minggu dinaikin lagi sampai akhirnya ya rada-rada deg-degan sekarang mainnya. Jadi lumayan ya, udah sebulan setengah lah pengalaman. Jadi ini benar-benar sharing untuk newbie ya, sharing dari newbie untuk newbie. Di judul sini saya tulis ya newbie, tapi saya tulis di sini emak-emak karena kebetulan di grup kita juga banyak
grup baru yang apa terdiri dari ibu-ibu ya. Kenapa saya mau meng-highlight ini? Karena seperti kita ketahui ya, meskipun masyarakat Indonesia itu katanya didominasi oleh perempuan, yang suka jadi alasan kenapa laki-laki itu mesti poligami, ya saya juga rada nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat ya, mungkin juga saya salah, di dunia persahaman ini sangat banyak laki-laki ya daripada perempuan. Ya ada juga sih cerita gitu, Ellen May dan beberapa influencer yang saya kenal perempuan, tapi saya lihat kok banyak banget ya laki-laki gitu. Sementara saya lihat mama ini meskipun aktivitasnya banyak, mereka itu punya potensi yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu dalam beberapa hal. Boleh setuju, boleh enggak ya? Pertama, mama ini jago multitasking. Bentar, belum sharing. Apanya yang di-sharing? Oh, sharing slide-nya ya? Oh, saya lupa, maaf ya. Saya balik lagi ke slide pertama kalau gitu. Saya nggak bikin apa-apa nih, saya cuma punya beberapa slide aja terkait hal-hal yang dasar banget ya. Jadi kelihatan toh. Ini judulnya ya, trading style. Kelihatan. Trading style ala mama newbie. Nah, saya di sini meng-highlight mama. Kenapa? Karena saya melihat mama ini punya potensi yang khusus dibanding bapak-bapak. Pertama, ini bisa setuju bisa enggak ya, tapi yang saya rasain mama ini bisa multitasking gitu. Contohnya saya juga ngerasa karena saya juga kebetulan kerja ya, dan di sini tuh kan di Saudi, saya tinggal di Saudi. Di Saudi itu kan 4 jam lebih telat ya daripada Indonesia. Jadi kalau jam bursa mulai jam 9, kita mulai jam 5 pagi. Mantengin komputer kan. Dan ketika jam 5 pagi itu kan bapaknya mau ke kantor kan persiapan, anaknya mau sekolah, harus nyiapin sarapan lah, makan siang dan segala macam. Saya juga harus siap-siap pergi dan segala macam. Tapi ternyata karena emak-emak ini punya kelebihan untuk multitasking ya, trading, sekaligus masak, sekaligus mandiin anak, sekaligus nyuapin anak, ternyata bisa itu. Jadi saya ini mau menyemangati emak-emak, apalagi yang baru-baru gitu ya, yang belum mengenal dunia trading, ya selalu bisa lah disempatkan. Mungkin nanti bisa disesuaikan skema kedepannya seperti apa. Kedua, saya lihat mama ini mau belajar dan senang belajar karena sudah biasa dipaksa untuk belajar ya. Mulai dari apalagi kalau tiba-tiba menikah gitu, punya anak, si mama ini dipaksa untuk tiba-tiba bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak, apalagi kalau yang sekalian kerja gitu kan. Segala macam, ekspektasi targetnya sehari-hari itu banyak tuh kalau saya rasain tiap hari. List di kepala itu mulai dari hari ini masak apa, anak bawa apa ke sekolah, suaminya bajunya yang mana, terus apa yang mesti dicuci dan segala macam. Banyak banget tuh. Jadi memang mama ini terbiasa untuk belajar, dan saya lihat memang di dunia trading ini belajar itu hal yang tidak bisa tidak gitu ya, gitu ya. Dan yang ketiga mungkin benar. Kita semua tahu mama ini nggak mau rugi gitu. Jadi kalau saya misalkan bilang saya lebih suka beli Nutella di toko green yang dekat masjid daripada di Tamimi karena lebih murah 5 real gitu. Itu mungkin nampak lucu gitu ya, karena toh kita juga punya penghasilan jauh di atas 5 real gitu kan, atau kita juga biasa ngeluarin duit di atas 5 real dengan gampang gitu. Kenapa kok 5 real aja dikejar gitu? Karena kita tuh nggak, selagi ada kesempatan untuk tidak rugi ya jangan rugi gitu loh. Terus yang terakhir, mama ini tuh mau berkorban gitu. Kalau dia menginginkan sesuatu, ya contohnya kita mau belajar sesuatu pakai diskon gitu ya, tapi harus ngantri, ya ngantri lah gitu. Kalau perlu nungguin dari pagi ya tungguin dari pagi gitu. Contohnya gitulah. Jadi ini hal-hal yang menurut saya ada di mama dan sangat potensial untuk diaplikasikan di dunia stock trading. Mungkin kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin ini hal-hal, saya akan share hanya hal-hal yang umum saja ya. Jadi jangan expect terlalu banyak. Kita semua tahu kan, konon katanya yang namanya trading itu setidaknya
meliputi 3 hal ya. Pertama metode, manajemen, dan psikologi. Tapi katanya menariknya ya dari sini itu ternyata metode yang justru paling banyak dibahas ya di medsos oleh influencer, dibahas di sekolah-sekolah di webinar-webinar saham misalkan atau di buku mungkin ya barangkali saya belum baca buku sih. Itu saya lihat kok lebih cenderung ke metode gitu ya. Lebih banyak gimana cara cari indikator, yang macam-macam ya indikator ada berapa itu? Ada puluhan apa ada ratusan? Atau ya strategi-strategi cuan banyak, strategi nyari pattern-pattern yang unik dan segala macam yang hubungannya itu ke metode gitu. Padahal ternyata metode ini hanya account for 10% aja gitu dari semua dari hal-hal yang menentukan si trading ini berhasil apa enggak. Nanti saya akan bahas pertama metode saya yang biasa saya gunain apa, terus ke manajemen lebih ke gimana kita ngatur duit keluar masuk, berapa di dalam, berapa yang disimpan dan segala macam. Dan sedikit mungkin tentang psikologi yang juga masih jadi PR ya tentunya buat saya dan ya mungkin PR juga ya buat kebanyakan orang yang main di sini. Masuk ke metode, kita awali dengan gimana cara kita entry. Entry ini apa sih bahasa sederhananya gimana cara kita menentukan saham apa, berapa banyak, sektornya di mana, mungkin dan segala macam ya. Kalau kita punya uang nih, kita mau beli apa gitu di sekuritas. Kalau saya ini gambaran umum aja ya. Kalau saya salah satunya saya memulai membeli saham dengan memilih sektor. Mungkin meskipun tidak selalu sih, kadang langsung loncat ke stoknya. Tapi beberapa hal saya pilih sektornya dulu. Contohnya digerakkan oleh sentimen pasar atau market age. Misalnya nih, misalnya sekarang tuh lagi rame SWF misalkan ya. SWF ini dari berbagai diskusi, termasuk dari diskusi dengan Om Dito, dari baca-baca berita dan segala macam, ternyata yang bakal dipengaruhi oleh SWF ini diantaranya misalkan sektor konstruksi atau properti atau healthcare dan sebagainya. Jadi saya tuh merasa karena sekarang lagi in banget itu si SWF, saya tuh harus punya tuh saham di masing-masing sektor itu gitu. Dari situlah barulah saya milih di sektor tertentu sahamnya mau apa gitu. Yang kedua, ini buat saya penting juga. Jadi karena saya newbie ya, saya merasa lebih aman kalau saya main di porto yang lebar. Porto yang lebar ini artinya pada suatu waktu saya tuh selalu punya berbagai saham di berbagai sektor gitu. Tujuannya apa? Pertama, karena saya ingin porto saya tuh dinamis gitu. Selalu ada yang bisa bergerak gitu. Selalu ada yang bisa cuan setiap waktu lah, setiap beberapa hari atau setidaknya setiap minggu. Dan di situ saya merasa bisa main lebih aman gitu karena kalau misalkan taruhnya kita hanya main di satu sektor aja nih, all in di situ, mungkin kemungkinan cuan kita besar, tapi ketika sektor itu lagi turun atau nggak bergerak sama sekali, ya berarti kita cuma nonton aja gitu. Jadi saya lebih senang main di porto yang lebar. Biasanya di saya ada berapa ya? 3, 4 atau 5 sektor lah rata-rata. RRG ini relative rotation graph. Ini juga mungkin teman-teman yang di sini sudah biasa pakai ya. Ini bisa juga jadi alternatif untuk menentukan sektor. Kita bisa tahu gitu. Misalkan minggu ini sektor apa nih yang lagi rame, sektor apa yang udah naik duluan, atau sektor apa yang masih lagging gitu. Atau dari sini juga kita bisa tahu di sektor ini penggeraknya saham apa nih, jadi kita bagusnya main ke saham apa, gitu-gitulah. Nanti mungkin untuk detailnya bisa dibahas di belakang ya. Dari sektor, kalau kita mau approach-nya dari atas ke bawah ya, top down, kita masuk ke stoknya. Misalkan tadi balik lagi ke, taruhlah sentimen SWF gitu ya. Saya misalkan mau naruh di properti nih. Nah, jadi saya harus milih kan saham di properti yang mana gitu. Dan saya biasanya selalu membiasakan diri, bikin rule gitu ke diri sendiri bahwa ketika saya memilih satu saham, itu saya harus punya minimal 2 alasan lah untuk memilih saham itu gitu.
Alasannya apa? Biasanya saya lebih condong lebih berat atau minimal harus ada good technical reason gitu. Technical reason itu biasa kan ya kalau di saham ada dua kategorisasi analisis ya. Bisa analisis secara teknikal atau analisis secara fundamental. Biasanya karena saya mainnya trading jangka pendek, biasanya harian lah. Ya harian kurang lebih lebih ke day atau swing. Jadi saya sangat berat di technical. Technical itu gimana? Biasanya saya pakai pertama saya lihat si chart pattern ini gimana ini? Dilihatin apa nanti aja? Terserah, Tiara. Mau nanti juga boleh. Kalau mau sekarang Mana? juga boleh. Sekarang juga aja, nggak apa-apa. Biar. Sekarang gitu. Ya. Berarti saya bolak-balik ya share screen-nya ya? Nggak. Oh, tadi share-nya nggak entire screen. Oh, harusnya entire screen. Benar-benar. Oh, entire screen ya. Benar-benar. Zoom. Mana sih Zoom? Oh, saya stop dulu ya, bentar ya. Yep. Share. Desktop 1 bukan ya? Iya. Ini ya? Siap. Mantap. Nah, jadi misalnya nih, tadi apa sih? Oh, menentukan stop dari teknikal ya. Jadi misalnya saya mau masuk apa nih, Antam. Ini rada berat nih untuk teknikalnya kalau Antam. Yang gampang inilah ya, Excel misalkan ya. Jadi biasanya kalau saya nentuin saham, saya lihat dulu nih, bisa ke daily atau weekly chart. Yang saya lihat di sini pertama, bentar ya, Eko di situ ya suaranya. Matiin lah di situ. Eko. Iya. Misalnya di sini nih saya lihat posisi, misalnya saya belum punya nih Excel dan saya tertarik gitu ya. Jadi saya analisis lah si Excel. Saya lihat oh sekarang dia posisinya di sini. Berarti dia masih punya upside jauh banget kan karena dia pernah di harga tinggi, misalkan di harga sini atau di harga sini gitu ya, atau di harga sini minimal. Jadi dia punya potensi kenaikan yang cukup besar. Tapi di sini juga kita harus melihat ada namanya resiko kan. Berarti dia punya resiko untuk jatuh ke harga terendah dia yang pernah dia capai sebelumnya gitu lah, ke historicalnya. Bisa dia jatuh di sini, bisa dia jatuh di sini atau di bawah gitu. Jadi biasanya tuh di awal banget trading di sebulan pertama saya itu main technical to gitu, hampir 100% di technical. Saya lihat tuh screen, saya pernah hampir screen berapa ya? JI 70 lah kalau nggak salah. Hampir 60-70%. Iya, dicek satu. Ya setengahnya lah ya. Setengahnya mungkin lebih dikit. Pernah saya cek satu-satu tuh di saham JI 70, apa nih yang teknikalnya menarik dan bisa saya baca gitu. Kan saya juga namanya newbie ya, belum tahu gimana caranya narik garis, nggak yakin ini bakal turun ke bawah atau naik ke atas gitu loh, belum bisa baca banget. Jadi waktu itu yang saya lihat, yang saya pilih yang saya cari cuman saham yang lagi uptrend dan ke bawahnya jarang gitulah kurang lebih ya. Atau ke bawahnya sedikit upside-nya lumayan tinggi gitu. Jadi saya screen itu semua jadi 70 sama LQ45 yang syariah ya, karena saya mainnya yang syariah aja. Saya lihat di situ dan saya baru entry ketika saya yakin. Jadi di bulan pertama saya mainnya hanya technical to dan teknikalnya juga teknikal yang super simple. Cuma main tarik garis, support resisten, dan baru sekarang belakangan ini rada-rada ditambahin lah. Misalkan apa contohnya ya Tok? Misalkan nih jadi selain yang dilihat dari sini seperti yang orang-orang biasa pakai ya, dari sini kita nentuin di mana resistennya gitu. Misalkan nih, saya udah pernah narik garis di sini. Si Excel ini punya resisten salah satunya di sini, terus di sini, terus bisa di bawah lagi, kayak gini lah, hal-hal sederhana.
Jadi cara-cara narik dari saya juga masih sangat biasa aja sih, nggak ada yang aneh. Tapi di sini juga saya biasanya pakai memanfaatkan fasilitas volume price. Jadi misalkan kalau kita lihat nih daily ya, kita pengen bener-bener tahu nih kalau kita mainnya misalkan dalam beberapa minggu gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya dia support kuatnya itu ada di mana gitu, selain dari support selain dari support jangka panjangnya. Kita bisa lihat kan dari volume price analysis gitu, oh ternyata dia banyak di sini gitu, berarti ini tuh akan jadi support kuat. Ini bisa juga dikonfirmasi misalnya pakai Fibo gitu ya. Misalnya kita narik Fibo dari sini ke sini. Ya gitulah, hal sederhana. Atau misalkan dari sini, dari mana aja. Ya, jadi secara teknikal standar aja. Saya nggak pakai indikator yang aneh-aneh ya. Saya mostly cuma pakai resistan, support, pakai MA juga. Misalkan kita lihat di sini lah, misalnya ya. Kalau dia udah cross MA 200 ya, apalagi terus MA-nya. Oh, dia juga si MA 20, MA 20, MA 8 ya. MA 10 sama MA 30-nya juga udah cross MA 200, ya berarti di sini titik yang bagus buat entry gitu. Apa lagi ya? Ya biasanya nantilah dibahas gimana cara biasanya saya entry. Tapi kurang lebih untuk nge-screen saham di awal, terutama saya lihat posisi saat itu ada di mana, upside-nya di mana, resikonya di mana, gitu aja sih. Sangat sederhana. Stokastik juga sih kadang-kadang. Technical screening after. Oh, terus awal-awal juga karena saya belum pede kan ya, dan belum familiar dengan saham tertentu, jadi saya mainnya risk reward ratio yang aman. Biasanya saya pilih tuh risk reward ratio 2 atau ya dekat-dekat 2 atau di atas 2. Cara nentuinnya misalnya misalnya nih misalkan saya pengen saham ini ya, terus saya pengen entry hari ini, misalkan ketika harganya di sini, maka kan kita bisa memprediksi nih kenaikan terdekat kan dia ke support terdekat ya, di sini lah ya. Terus penurunan ke resisten terdekat di situ, support terdekat ya mungkin di sini. Jadi kita lihat perbandingan antara dia dapat reward dan dia dapat risk ini terlalu sama gitu, terlalu ekivalen. Rewardnya dapat 1, risknya juga dapat 1. Ketika saya ngelihat posisi kayak gini, dalam posisi saya nggak ngerti sentimen, dalam posisi saya nggak baca berita, saya nggak dengar pom-pom, saya cuma lihat technical, ya saya nggak akan ambil gitu saham ini. Tapi kalau sekarang ngelihat saham kayak gini dan sentimennya kuat, misalkan ini Excel contohnya di infrastruktur, dan infrastruktur ini akan sangat terpengaruh secara positif oleh SPF, ya bisa aja saya ambil gitu. Nah, contohnya gitu. Terus di sini CRRG juga bisa kita gunakan untuk menentukan saham ya. Tadi RRG. Oh iya. Jadi introduksi sedikit ya untuk RRG, untuk teman-teman yang belum kenal. RRG ini singkatan dari Relative Rotation Graph. Jadi ini tuh kalau dikoreksi ya kalau saya salah. Jadi itu konsepnya sederhana sebenarnya, bahwa kan di dunia persahaman ini di Indonesia itu saham terdiri dari 9 sektor ya toh. 9 sektor. Dan yang namanya pergerakan market itu kan pasti ada pattern-nya lah ya, ada polanya, dan polanya seperti apa secara solid nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi yang pasti secara umum si
si sektor ini akan manggung secara bergantian gitulah kurang lebih. Jadi ketika kita bisa tahu itu si sektor mana yang sekarang manggung, sektor mana yang baru akan manggung, dan sektor apa yang belum manggung, dan saham apa yang ada di dalamnya, itu sedikit banyak bisa membantu sih kalau menurut saya. Jadi si RRG ini sebenarnya ya katanya apa ini tuh apa sih namanya trademark apa commercial name ya, commercial dari name. dari perusahaan di Belanda ya, dan belum lama juga kalau, 2011 apa? Iya, kalau di Indonesia nyebutnya cacingmologi biasanya. Oh, cacingmologi. Yang saya browsing-browsing sedikit sih katanya ya ini tuh dimiliki, nama ini tuh dimiliki oleh perusahaan Belanda lah, dan baru banget mulai diaplikasiinnya 2011. Tapi saya juga baru kenal RRG ini ketika di-share sama si The Traders ya, sama Pak HM, yang nge-share-nya itu Kis Trader, Covery, dan di situ ya intinya dia bilang bahwa RRG ini ya kita buka lah ya. Karena dia bilang RRG ini ada punya formula tertentu yang sebenarnya yang main cacingmologi di Indonesia juga nggak tahu exact formulanya kayak gimana yang dipakai si orang Belanda tuh. Tapi setidaknya bisa dicoba-coba lah, dia bisa bikin pemodelan yang mirip mungkin ya hasilnya. Jadi contohnya nih, jadi saya ambil ini dari Telegram ya. Ini cara buat dapat RRG gratisan dan gampang sih menurut saya. Jadi saya biasanya ke sini. Ini apa nih? Composite weekly sektoral. Nah, ini misalkan contoh chart RRG 12 minggu ke belakang mulai dari hari ini secara sektoral. Kita bisa lihat tanggalnya di atas. Jadi di sini saya jangan tanya saya gimana cara bikinnya, saya nggak ngerti. karena ya seperti saya bilang formulanya tidak di disclose ya. Formulanya saya nggak ngerti, cara bikinnya juga saya nggak ngerti. Cuman dari sini secara gamblang mungkin saya bisa bilang bahwa di sini ada X sama sumbu X sama sumbu Y kan ya. Jadi si RRG ini membandingkan pergerakan setiap saham atau setiap sektor relatif terhadap sesuatu kan, harus dinilai relatif berdasarkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini dalam hal cacingmologi adalah IHSG yang posisinya di sini di tengah-tengah 0,0. Dan hasil cacingmologinya dia nih, ini sih dari Ami Broker. Kita bisa lihat, kita kasih nama ya di sini zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Sumbu X ini menentukan tren ya toh, tren. Yeah. Sumbu Y ini menentukan momentum gitu. Jadi ketika si saham, taruhlah ketika si sektor misalkan ini basic ya, dia udah mulai masuk ke zona 4, apa sih ini? Slope-nya lumayan kemiringannya lumayan tinggi, berarti kita bisa lihat dan dia ada di zona 4 yaitu zona leading. Leading ini artinya si sektor ini outperform IHSG. Berarti kita bisa tahu bahwa sektor basic industri ini sudah mulai naik cepat gitu pada 12 minggu terakhir. Bukan 12 minggu terakhir nih, mulai naiknya ya 3 minggu 4 minggu terakhir lah. Ya, sudah mulai outperformnya IHSG sudah cukup lama ya sebenarnya awalnya. Dia mulai reverse dari mulai sini nih. Dia mulai reverse mulai sini. Dan sekarang udah mulai weakening, udah mulai melemah ya trennya terhadap IHSG. Jadi kalau kita mau mainnya weekly-an gitu ya, mingguan mungkin kita nggak milih tuh saham seperti yang sektor yang gerakannya seperti ini. Kita milih sektor yang masih ada di sekitar sini ya infrastruktur misalnya, karena infrastruktur ini masih di area
3 dan dia masih punya kemampuan untuk melanjutkan tren naik relatif terhadap IHSG gitulah kurang lebih ya. Dan dari sini juga kita bisa ngelihat bahwa sektor seperti agri atau finance gini, ini sudah mulai sangat melemah terhadap IHSG gitu. Jadi sedikit banyak apakah IRRG ini bisa menentukan kita beli saham apa atau masuk ke sektor apa, balik lagi ke trading plan masing-masing ya, tapi setidaknya bisa ngasih ya gambaran lah sedikit banyak bahwa ini tuh yang rame lagi saham apa sih gitu. Kalau kita misalkan nggak ada clue mau main di mana gitu, kurang lebih lah gitu. Ini saya tulis di sini juga frekuensi analisis sebagai bagian dari technical screening. Jadi di sini kita punya expert frekuensi analisis ya. Mana Om Wandi ada di sini kan Om Wandi? Ada. Jadi ini juga bisa jadi salah satu metode untuk menentukan stok apa yang dipilih. Ini nggak akan saya bahas karena sebenarnya saya nggak terlalu main di sini, tapi ini hal yang menarik untuk dipelajari sih kalau menurut saya. Dan untuk memilih stok juga kadang-kadang ya, meskipun nggak selalu, apalagi kalau saya mainnya harian, kadang-kadang, tapi saya juga tertarik untuk mengetahui seperti apa sih perusahaan yang saya mainin ini gitu loh. Kayak misalnya saya beli Antam gitu. Saya pengen tahu nih si Antam ini sebenarnya apa sih yang dijual belikannya apa gitu. PBV-nya di mana, PI-nya di mana. Nah, potensi upside-nya juga kan bisa dilihat dari situ. Karena pasti bakal ngaruh juga ke psikologi ya, Tiara ya. Karena saya merasanya pertama alasan saya kenapa kok trading cepat-cepat masih perlu lihat fundamental gitu kan. Biasanya kan fundamental ini umumnya dilihat sama orang yang invest jangka panjang ya. Saya ngelihatnya ya saya cuma ingin main di saham yang saya kenal gitu kan. Jadi nggak ngerasa jual kucing dalam karung gitu loh. Ya, saya pengen tahu ini. Lebih senang kan kalau kita ini dapat keuntungan karena memang sahamnya karena memang perusahaannya misalkan lagi ada proyek baru gitu atau memang masih grow gitu kata kayak gitu. Ini saya tulis di sini terutama saya lihat di PBVPI-nya misalnya ini udah stock bit nih. Misalnya nih Elsa nih. Elsa biasanya saya lihat di HP sih, jadi rada bingung kalau lihat di sini. Misalnya saya pengen tahu nih, si Elsa ini kalau saya beli sekarang, dia potensi upside-nya masih bagus apa enggak gitu. Berarti book value. Ini ya. Kalau di HP sih lebih cepat ya, lebih enak. PBV. Misalkan kita mau tahu minnya. Aku cuma sampai situ. Plus 2. Minus 2. Ya, misalkan kurang lebih gitu ya. Misalkan nih si Elsa, kalau ini baru salah satu kriteria aja, kalau misalkan saya mau lihat si Elsa ini PBV-nya sekarang ada di mana sih? Dia nih ternyata ada di 0,75. Saya nggak ngerti ini kenapa garisnya cuma sampai sini toh. Karena kamu mintanya 1 tahun kalau nggak salah. Coba ganti chartnya ke 5 tahun, Jar. Ya gitu. Ini 1 tahun ya. Ini 1 tahun juga toh yang ada di sini. 3 tahun, coba pakai 3 tahun, mungkin panjang nggak? Min 3 tahun. Ya, jadi dia cuma 3 tahun terakhir. Apa ya nggak semua ya? Saya sih lebih enak lihat di HP, kalau di HP langsung ya. Nggak usah setting-setting. PBV 3 tahun plus 2. Atau ya jangan yang ada 1 tahunnya, Tiara, yang itu doang. Yang itu, PBV standard deviation. Ini kan? Yang nggak ada year-nya. Nggak yang bawah.
PBV standar Jadi dia deviation. Oh gitu. Sama aja sampai situ doang. enggak Ya kan sampai minimal ujung tuh. intinya sampai ujung emang. Oh iya 0,27 kan benar. ya. Oh iya benar sampai ujung. Berarti -1 tadi berapa? -2 +2. Nah, gini ya. Jadi misalkan saya mau menganalisis si Elsa nih. Dia harganya ternyata PBV-nya posisinya di sini. Berarti dia masih punya kemungkinan lah, masih punya upside untuk naik ke PBV sini. PBV maksimalnya 2 ya. PBV maksimalnya 2 dan bentar saya masukin rata-ratanya. Nah, ternyata si Elsa ini kalau mau masuk sekarang, apalagi untuk investing, ini masih menarik. Karena dia PBV-nya masih di bawah rata-rata dia selama 5 tahun gitu. Dan potensi upside-nya juga masih tinggi. Ini baru satu cara aja sih untuk menentukan apakah posisi entry kita, kalau kita beli sekarang itu masih menarik, ke depan apa enggak gitu. Selain ini bisa juga dari price earning ya. Ini bisa di price ini ya. Waduh, jadi liar. Ya kurang lebih begitu kali ya. Nanti bisa dicari, bisa dimainin juga. Biasanya sih saya intinya ngelihat posisi PBV dia sama posisi PE dia sih. Itu sama biasanya saya nggak milih perusahaan yang lagi rugi lah. Biasanya yang sudah mulai membaik sejak corona gitu biasanya. Itu fundamental. Jadi meskipun saya trading jangka pendek, saya juga invest sebenarnya. Tapi untuk memilih stok untuk trading jangka pendek, saya sih lebih sering tahu fundamental background-nya kayak apa. Meskipun tidak selalu jadi alasan untuk memilih saham itu atau enggak gitu. Itu beda cerita. Dan ini juga belakangan penting ya karena banyak banget sentimen di luar sana. Kebetulan kita ada di bulan Desember banyak banget sentimen kemarin kayak MSCI lah, terus SWF dan segala macam. Jadi ini biasanya tambah sini buat saya sih jadi tambah lumayan bukan mendominasi ya, pengaruhnya semakin besar gitu ke pilihan saham saya semakin hari. Jadi saya belakangan nggak cuma main teknikal aja. Meskipun buat saya sih teknikal ini narik-narik garis, tahu support di mana, tahu resisten di mana, potensi risk reward-nya itu sih buat saya masih jadi yang paling utama. Terus terkait stok juga, kalau saya sih punya, mungkin teman-teman juga sama ya, punya familiar watchlist gitu ya. Kalau saya di sini misalkan saya punya iPod nih, buat dimainin di iPod saya watchlist saya cuma segini gitu. Oh ini mungkin banyak ya. Watchlist saya cuma segini karena saya baru bisa menganalisis atau bisa kenal, setidaknya saya pernah cek sedikit-sedikit background atau pergerakan harga atau narik-narik garis sedikit banyak dari saham-saham yang ada di sini. Jadi ketika live trading gitu ya, ketika bursa lagi buka, saya nggak buka-buka lagi yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada saham lain di luar watchlist saya nggak tahu gitu, apakah lagi naik, apalagi breakout dan segala macam meskipun itu menarik. Itu mungkin dimulai dengan kekurangannya di situ. Tapi kelebihannya adalah saya ngerasa semakin kita kenal dengan, jadi lebih enak kalau kita tuh main di saham yang kita kenal gitu. Sevolatil apa pergerakan harganya, seperti apa pergerakan volumenya gitu, semenarik dan semenakutkan apa gitu. Jadi saya tuh kalau main di saham yang baru tuh rada ya susah gitu. Saya orangnya ingin kenal dulu baru saya berani gitu loh. Jadi kalau yang udah ada di sini. Kalau saya selalu bilang itu trading itu kayak naik mobil, Tiara. Kalau kita udah biasa naik mobilnya kan gampang tuh ya, kayak udah nggak usah mikir lagi nih bakal kena nggak ini, bakal nabrak nggak ini. Apalagi kalau masuk jalan sempit gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak kenal sama sekali mobil baru, nah itu kadang agak gimana gitu. Iya, makanya harus kenal dulu. Punya stock list gini wajib banget lah. Iya, wajib banget.
ya enaknya di situ sih jadi kenal. Jadi kalau misalkan saya udah sering bolak-balik Excel atau SMBR, jadi saya tahu tuh, oh kalau misalkan dia lagi turun, pasti turunnya nggak jauh-jauh gitu misalkan. Atau iya, atau nggak volatil. Oh kalau volumenya segini, oh dia masih kecil gitu kayak gitulah. Tapi ya negatifnya tadi sih kalau ada yang di luar watchlist atau belum saya kenal, ya saya jadi nggak aware gitu. Karena harus dipelajari dulu dan butuh waktu dulu. Jadi nggak bisa main entry-entry aja kalau saya. Uh, untuk buat gambaran aja, ini biasanya saham yang ada di watchlist saya sih kurang lebih. Sebenarnya lebih dari ini, cuman ini yang sering banget bolak-balik lah. Nggak sering banget sih ya. Ya beberapa kali orang tradingnya juga baru sebulan ya. Uh, uh, cuman seperti saya bilang tadi, porto saya tuh lumayan lebar. Jadi sejak awal sampai sekarang, meskipun saya pernah, porto saya tuh selalu di angka minimal 15 lah, 15 saham, maksimal 18 atau 20 lah kalau saya ada naruh-naruh sendal. Tapi ketika saya punya list saham kurang dari 15, saya tuh ngerasa belum ngerasa nyaman gitu loh. Belum ngerasa nyaman karena cuman baru berani di angka segitu gitu. Baru bisa manage angka segitu. Jadi kalau kurang dari itu rada deg-degan gitu. Atau kalau lebih dari itu terlalu banyak dan nggak bisa ke-handle gitu. Ini biasanya contoh lah kita ambil yang sentimen sekarang ya yang lagi rame terkait vaksin lah, terkait SWF lah, terkait akhir tahun lah, call dan sebagainya. Ini yang ada di porto saya sih kurang lebih. Di mining saya sekarang pegang Antam, ITMG sama Adola sedikit karena kemarin ditarik. Terus saya juga rencana masuk di KFT karena kemarin nggak aware ya, karena ini DKFT belum masuk ke watchlist, jadi saya nggak aware tuh si DKFT breakout. Terus Harum juga udah 2 kali lah bolak-balik sama Elsa. Jadi porto saya sekarang posisi 20% di Antam sih. Jadi rada-rada ngeri. Di Antam dan sisanya kecil-kecil. Saya juga main di properti, ini sektor yang paling sering saya main. Terutama nih Asri. Asri kan seperti saya bilang tadi kalau saya memilih stok, saya punya lebih dari 2 alasan lah setidaknya. Jadi misalkan untuk Asri, saya memilih Asri kenapa? Pertama karena dia kuat banget kan sentimennya karena dolar melemah atau karena rupiah naik kan dia utangnya banyak ya dan utangnya dalam dolar. Kemudian Asri ini juga mudah-mudahan nggak salah kemarin punya pattern HTF, jadi kemungkinan upside-nya juga lumayan. Kemudian si Asri ini juga properti dan properti akan keimbas SWF. Jadi setidaknya saya minimal punya 3 alasan gitu untuk si Asri ini. Apalagi Asri ini banyak yang pom-pom ya. Jadi saya senang gitu naruh di Asri meskipun pada kenyataannya misalkan saya harus nunggu lama di Asri atau Asrinya koreksi dulu, jadi lebih enak gitu ke sayanya karena saya sudah punya beberapa alasan untuk naruh Asri di porto gitu. Saya juga lagi naruh Diot sama PPRO, tapi base ini ya keluar masuk lah. Sedikit-sedikit di healthcare saya main di KF sama IRA, tapi IRA sementara lagi keluar. Di infra ya kemarin lagi ngelatih mental masuk ke ISAT. Lagi pengen belajar gimana cara main di saham yang gerakannya gila-gilaan. Ya menarik sih menurut saya. Jadi saya Indosat sama Excel ini kan saham infra yang menarik kena sentimen SPF ya, teman-teman juga mungkin tahu. Tapi saya sebenarnya lebih sering naruh di Excel, tapi ternyata pergerakan si Excel ini jauh banget lambat dibanding Indosat yang ya karena memang Indosat ada cerita dengan pemerintah kan ya. Jadi biasanya duit saya bolak-balik nih kalau di infra antara Excel dan Indosat. Di trade saya rada jarang main, tapi karena sekarang COVID mau ada vaksin kan ya, saya berharap COVID semakin terhandle di Indonesia ya, sektor trade ya pastinya akan grow juga. Finance saya cuma main di Breeze,
karena saya cuma main di syariah, tapi saya nggak berani main di PNBS ya, jadi saya naruh cuma di BRIS. Di basic juga di porto saya lumayan besar, selalu di atas 10%. Saya bolak-balik naruh di SMBR, dan saya naruh lumayan di WIKA sama WSBP. So, jadi gaya saya sih sebenarnya di sini mungkin rada banyak saham yang saya taruh ya, tapi porto saya setiap hari nggak akan mengandung semua saham ini gitu. Biasanya saya di beberapa saham saya saya tarik dipegilirin gitu. Kadang misalkan misalkan si mining, saya lagi naruh banyak di Antam sama ITMG sekarang gitu, karena saya baru narik duit dari Adro pindahin ke Antam kayak gitu. Atau mungkin nanti sentimen Antamnya udah nggak, atau nanti misalkan Antamnya udah mulai broke uptrendnya gitu, ya saya tarik lah duit di Antam, pindahin ke teman-temannya, ke Adro atau ke Harum gitu, atau ke Elsa gitu. Biasanya sih gaya saya begitu. Ini metode selanjutnya ya tentang posisi dan timing. Jadi ketika saya sudah menentukan masuk ke sektor apa, saham apa, biasanya kan kita mau tahu ya, misalkan kita memutuskan untuk beli hari ini gitu, di harga berapa saya harus beli gitu. Biasanya kalau di harga, menentukan harga, saya lihat chart 5 menit atau 3 menit atau 1 menit lah. Misalkan chart 5 menit ya, apa nih, SMBR. Misalkan saya mau beli SMBR. Oh, SMBR ini ada box ini. Potensi HTF. Ini misalkan sekarang tanggal 18 ya. Tanggal 18. Nah, di sini tanggal 18. Misalkan nih pagi-pagi tanggal 18 biasa kan ya, kebanyakan saham kalau saya lihat secara umum di pagi-pagi, apalagi di setengah jam pertama, ya 20 menit pertama lah, harga itu secara umum biasanya langsung pada spike ya ke atas ya, langsung pada jam. Dan itu harus hati-hati gitu kalau itu menurut saya sangat beresiko untuk beli gitu. Jadi biasanya saya lihat tuh setelah beberapa menit lah ya, setelah 20 setengah jam gitu, saya lihat posisinya ada di mana. Di sini juga kita bisa mainin volume price. Nah, kita lihat nih, jadi ternyata, jadi kan pada dasarnya setiap chart itu di time frame apapun ya, mau dia 1 menit, mau dia 5 menit, mau dia weekly atau monthly, dia kan akan berfluktuasi di satu posisi tertentu gitu ya. Entah itu uptrendnya, entah itu trennya naik, apa trennya sideways, apa turun, dia akan berfluktuasi gitu di daerah itu. Dan sama halnya di chart 5 menit juga kita akan lihat tuh si harga itu akan naik turun. Jadi kalau misalkan kita main HK doang nih, pengen beli si SMBR pagi-pagi, dapetnya tuh pasti harga tinggi nih di sini. Dan saya biasanya sangat menghindari itu sih. Nah, biasanya saya lihat dulu tuh sampai harganya ke bawah dan balik lagi ke atas gitu. Sehingga saya tahu harga rendahnya sekitar sini. Jadi biasanya saya naruh posisi di sekitar sini. Terus gimana kalau sahamnya tiba-tiba pagi langsung tiba-tiba loncat naik gitu, Tiara? Cara kamu Tergantung ngejarnya saham gimana? apa ya. Ini saham yang Saham yang ada di watchlist kamu baik-baik lah. aja Gitu. kan ya. Misalkan pagi-pagi langsung loncat kayak Antam kemarin gitu ya. Jam tergantung sih. Saya nanti bakal masuk ke metode apa? Oke, nanti aja kalau gitu. Ini kan langsung naik nih. Mana bisa kita berharap dia turun lagi ke bawah kan ya. Paling fluktuasinya di sini gitu ya. Itu beda cerita sih. Jadi tadi kayak kasus SMBR ya, kasus yang saham yang normal-normal saja, naik sedikit turun sedikit, baru saya ambil di bawah gitu. Jadi kalau dia lagi spike ke atas, ya saya tunggu aja di bawah, kan emak-emak nggak mau rugi ya, mau berkorban tiknya belum, iya tiknya belum ke
makan ya tunggu aja, saya yakin itu pasti ke situ gitu. Atau misalkan Oke. ternyata apa supportnya naik ke atas, saya pindahin lah sedikit ke atas. Oke. Biasanya sih gitu kalau saya. Itu kalau saya nggak ngebet banget ya sama saham. Tapi kalau saya udah ngebet banget, apalagi kalau saya mau average up misalkan, dan sahamnya udah langsung naik tinggi, dan emang saya expect-nya juga si saham itu terus-terusan naik, kayak misalkan Antam, ya saya langsung hajar pagi-pagi di sini sebagian. Terus saya lihat lagi Siap, pas siap. tapi kalau dia udah spike banget ke atas, saya nggak berani tuh kalau spike-nya sebesar ini dan volumenya tinggi kan. Berarti memang ini serius, ini kenaikannya benar. Apa sih namanya? Ya baik posisinya Ya. kuat gitu kan di sini. Jadi Terkonfirmasi saya bullish ya. terkonfirmasi naik gitu. Jadi pasti ini fluktuasinya akan di resist yang baru gitu. Jadi saya ambil ya paling sekitar sini. Biasanya saya ambil Oke. pas udah naik, saya ambil sekitar sini. Kalau dia masih naik sini, apalagi kayak kalau saya lihat volume di price ininya tinggi gitu ya, selama ya pas dia Ya. naik ke atas ya saya tunggu sampai ke bawah. Gitu. Kalau Oke. dia misalkan kayak gini naik terus-terusan, ya biasanya saya kutip dulu lah di awal. Saya kutip dulu di awal, kalau ternyata dia terus-terusan naik dan nggak kekejar, dari pelajaran beberapa kali ngejar saham yang lari, saya sih menyarankan kepada diri saya sendiri jangan dikejar karena bahaya. Kecuali kalau kita mau mainnya lama ya, mau mainnya beberapa hari atau beberapa minggu mungkin itu nggak masalah. Tapi tapi itu bagian dari apa? Melatih mental diri sendiri. Kalau ada saham udah naik duluan, udah lewat setengah jam masih naik juga, dan naiknya misalkan udah di atas 10%, udah saya nggak berani. Kecuali kalau saya udah punya di dalam, baru saya average up di awal. Tapi kalau udah langsung naik dari awal, udah berarti itu bukan bagian saya hari itu gitu. Saya nggak ngambil resiko. Tapi kalau misalkan saham yang naik tadi dan sentimennya misalkan lagi bagus dan kebetulan lagi koreksi, ya udah dihajar pas koreksi gitu. Itu teorinya sih, pada kenyataannya ribet juga kan ya ngelihat setiap saham ini lagi di bawah apa lagi di atas gitu. Kadang kemarin juga kejadian saya salah baca chart nih pas beli satu saham, saya kira chartnya daily, ternyata chartnya 5 menit. Jadi saya main hajar karena saya kira lagi di bawah, ya ternyata dia chart daily udah di atas. Jadi ya gitu lah. Jadi ada plus minusnya. Tapi saya biasanya sabar lah kalau di order book, last price-nya di situ saya nggak langsung naruh di last price biasanya ya, kalau saya nggak ngebet banget. Biasanya saya taruh di tick di bawah last price, 2 tick, bahkan 3-4 tick juga kadang kalau sahamnya geraknya cepat. Jadi saya sabar lah, nunggu lah buat beli. Biasanya juga menghindari beli pagi-pagi lah. Kalau beli biasanya setelah setengah jam lah minimal, atau menjelang akhir sesi ke-1 atau di tengah-tengah sesi kedua. Distribusi entry di beberapa posisi, jadi namanya beli saham juga saya nggak pernah sekali blok gitu ya. Misalkan saya alokasi mau beli saham A, taruhlah 10% gitu. Saya nggak langsung naruh 10%. Misalkan 2% dulu atau 3% dulu gitu. Apalagi kalau sahamnya naik tiba-tiba di pagi-pagi, ya saya berani paling 3%, 4%. 10% dari total modal nih kan maksudnya Tiara? 10% dari total modal. Misalkan saya mau main di 10 juta saham apa? katakan ya. Taruh misalkan 10 juta, saya naruhnya berarti berapa? 3 juta dulu atau 4 juta dulu gitu. Nanti setelah itu di beberapa posisi ya, atau itu si 4 juta bisa aja dibagi dua, misalkan 2 juta di tick berapa, 2 juta lagi di tick berapa. Habis itu setelah setengah jam atau setelah sejam pertama, dilihat lagi kan posisinya dia pindah resisten sama support enggak. Kalau dia pindah, ya ikutin gitu. Kalau ke bawah, nambah lagi. Kalau ke atas, disesuaikan gitu. Itu sih. Entry timing. Ini juga menentukan, misalkan secara rata-rata saya memang naruh setiap saham itu ya 10% lah rata-rata. Pasti 10% ini juga biasanya nggak saya habisin di satu hari. Jadi dibagi-bagi lagi, pertama di beberapa tick, kemudian di beberapa timing dalam satu hari, kemudian kadang di beberapa hari juga. Tergantung itu dalam posisi saya sedang jadi buy on weakness ya. Itu dalam posisi saya spekulatif, apa saya average up, apa saya naruh sendal gitu.
Oke. Jadi disesuaikan. Jadi bagi teman-teman yang baru, istilah naruh sendal ini mungkin Oh, di sini masuk sih. sedikit lah gitu ya. Ah, iya. Oh, di Mungkin sini dua nih. persen atau 1% porto, tapi ya tiap sendal orang beda-beda kan. Nah, kalau sultan-sultan dari Saudi mungkin sendalnya merek Channel, kalau kita kan Swallow yang di Indonesia. Jadi jangan bayangkan sendal itu selalu satu lot ya, teman-teman. Oh, sendal. Oh, iya. Sendal tuh proporsinya terhadap ini kali ya, terhadap Porto. Jadi misalkan taruhlah rata-rata saya naruh setiap saham di Porto itu 10% lah rata-rata. Karena saya mainnya kan di 15 saham gitu. Jadi rata-rata 10% tiap saham. Tergantung nih, biasanya kan ketika kita beli, karena saya beli biasanya nggak langsung 10% ditaruh di satu waktu, karena saya bagi-bagi, saya juga bisa biasanya beli di beberapa hari. Tergantung posisi si sahamnya lagi di mana. Kalau misalkan dia lagi, saya beli karena si saham ini lagi breakout gitu. Berarti kan breakout ini kan buat saya masih spekulatif ya. Kecuali kalau volumenya sangat-sangat tinggi gitu. Breakout saya biasanya menurut saya sih spekulatif. Jadi dia bisa aja breakoutnya pura-pura, bisa aja cuma false breakout, terus ternyata turun lagi gitu, nggak jadi breakout. Bisa aja kan. Jadi biasanya saya cuma naruh ya 3%, 4%, 5% gitu. Baru besoknya dikonfirmasi lagi, kalau ternyata lanjut naik, ya saya tambah gitu. Kalau ternyata turun, ya saya lihat turunnya ini beneran turun serius dengan volume tinggi apa enggak. Kalau enggak, bisa aja saya tungguin gitu, atau bisa aja saya tambah, atau gimana gitu, disesuaikan. Atau kalau misalkan average up, average down, ini juga menyesuaikan dari yang udah saya beli. Kalau misalkan saya udah belinya 8%, ya berarti alokasi sisanya baru saya tambah setelah saya yakin bahwa trennya naik gitu. Biasanya sih gitu. Atau naruh sendal juga, metode ini sih karena saya masih nyari-nyari ya metode apa yang nyaman. Tapi belakangan sih saya ngerasanya enak ini kalau misalkan di antara watchlist saya yang tadi seberapa banyak itu, apa, saya ada di porto saya gitu. Misalkan taruhlah di mining, saya sekarang lagi main di Antam sama ITMG gitu. Tapi saya juga sangat tertarik dengan Adro karena saya percaya bahwa si Adro ini masih punya upside yang bagus gitu. Jadi saya nggak mau ketinggalan itu, meskipun si Adro ada di watchlist saya di TradingView, saya nggak mau ketinggalan si Adro ini kalau tiba-tiba naik lagi gitu. Karena sekarang lagi sideways kan. Jadi biasanya saya sisain atau saya taruh sendal buat Adro di Porto. Ya nggak banyak-banyak, 1% lah, 2% gitu. Untuk apa? Untuk menjejak. Oh ini jadi balik lagi ya, sizing ini bukan kayak sizingnya fund manager mau naruh berapa triliun di bursa gitu. Maksudnya sizing saya adalah ukuran dari satu saham relatif terhadap total modal saya di Porto gitu. Jadi saya naruh satu saham mau berapa persen Porto nih, kayak gitulah kurang lebih. Jadi jangan salah tangkap ya. Sizing ini juga harus diperhatikan menurut saya sih. Market apa, kita harus memahami general market trendnya lagi kayak apa. Misalnya sekarang kan lagi sangat bullish, dan lagi sangat bullish ini apalagi bulan Desember, dan sentimen positif juga lagi banyak. Ya biasanya sih apa, saya jadi lebih optimis gitu. Jadi biasanya optimis ini di apa, ditranslatekan kepada jumlah cash yang sedikit atau jumlah cash yang nol setiap hari gitu. Jadi ya tergantung optimis masing-masing. Terus mengenai sizing juga, oh ini harus disesuaikan dengan banyaknya return yang kita expect dari saham tertentu ya. Ini terutama tentunya apa, bergantung kepada profil saham itu, apakah si saham itu sangat volatil, geraknya liar-liar, atau sangat apa capsnya sangat gede sehingga geraknya lambat dan apa, dan terbaca. Itu kan kita bisa tahu ya kalau kita udah kenal. Jadi karena kita udah kenal, kita bisa kalau kita udah kenal dan kita melihat bahwa expected return dari saham itu lagi gede, ya berarti kita berani untuk naruh lebih gede gitu. Misalkan lebih dari 10%, misalkan loncat ke 20%, atau kalau lagi strong banget uptrendnya bisa ke 25%.
Jadi saya maksimal naruh sih 25% di Porto untuk yang saya lagi optimis. Jadi sizing untuk setiap saham juga disesuaikan tergantung saham itu secepat apa terbangnya, Tiara ya. Jadi kalau Iya. memang lagi strong uptrend banget, mungkin jadi nggak 10% lagi, tapi bisa jadi 25 atau 30% gitu ya. Jadi mungkin secara kalau di rule kan saya biasanya rule-nya begini. Saya rata-rata tiap saham taruhlah 8-10% gitu ya. Kalau saya naruh misalkan di 3 sektor atau 4 sektor. Misalkan saya naruh di mining, properti, infra, sama basic gitu ya. Masing-masing 10% nih total saham. Satu sektornya biasanya dua saham lah, 2 atau 3 saham. Masing-masing 10%. Kalau ternyata saya lihat bahwa minggu ini atau minggu depan nih, saya menganggap minggu depan ini berdasarkan yang saya berdasarkan analisa sotoi saya, minggu depan ini bakal manggung, misalnya infra tetap manggung, properti akan mulai manggung, dan perbankan misalnya akan mulai manggung, maka si 10% yang ada di properti, perbankan sama infra bisa saya naikin ke 15, 20 tergantung saham apa yang lagi manggung. Jadi dari mana tambahan si 10%-nya? Tambahan 10 ke 20 ya saya tarik dari teman-temannya yang belum manggung gitu. Tapi biasanya nggak saya tarik semuanya sih biasanya. Saya sisain sedikit, sisain sendal lah saya namanya. Nanti setelah si saham yang manggung ini selesai turun panggung, ya saya tarik lagi dananya, pindahin ke yang mau manggung, biasanya gitu. Jadi saya mainnya masih ugal-ugalan nih. Jadi Porto saya acak-acakan memang tiap hari. Banyak saham keluar masuk. Dan ini juga saya, karena saya tadi balik lagi, saya newbie yang main aman, jadi saya pengennya setiap saham punya proporsi yang lumayan lah, minimal 10%. Jadi meskipun karena saya apalagi sekarang kita ngelihat bahwa yang manggung itu kadang bukan satu sektor gitu kan, kadang 2 atau 3 sektor berbarengan dalam seminggu gitu. Jadi saya bagi-bagi gitu. Meskipun jadi saya nggak pernah berani, meskipun sekarang kita ngelihat misalkan Antam ini sangat potensial gitu ya, taruh lah ya. Saya nggak berani tuh naruh lebih dari 30%. Karena saya masih optimis yang lain juga akan main gitu dalam waktu dekat, dan saya nggak mau ambil resiko terlalu gede di satu saham aja. Jadi gitu. Ini risk per trade, mungkin teman-teman yang trading juga udah pada tahu ya. Risk per trade ini apa sih namanya? Ya kurang lebih bisa diinterpretasikan sebagai resiko lah. Resiko ketika kita memilih satu saham, trading di saham itu, dan ketika kita gagal, itu gagalnya akan berpengaruh sebesar apa terhadap total modal kita gitu. Ya nggak tahu. Ya, benar. Jadi biasanya para profesional trader itu kan pakai risk per trade maksimal banget 2 ya, atau 1,5 gitu ya. Jadi ketika dia memilih satu saham dan risknya tinggi, dia bisa hitung tuh berapa lot yang dia akan beli relatif terhadap modalnya, sehingga kalau dia gagal di saham itu, gagalnya itu nggak lebih dari 2% dari total modalnya gitu. Jadi enggak, ini bukan cut loss. Jadi dengan kalau kita beneran ikutan rule ini, nggak akan mungkin nggak akan mungkin si kapital ini hanya dipakai buat all in di 1 atau 2 saham aja sih. Saya mikirnya kalau pakai risk per trade 2 atau 1,5 mungkin harus punya 5 atau 6 atau 8 saham gitu ya minimal. Jadi distribusi saham memang penting sih kalau saya lihat terkait risk management. Ini ke metode exit. Terus suaranya echoing kok. Echoing? Dari enggak kok. Enggak. Udah semua? Enggak. Ini metode exit ya. Tadi kan entry, terus gimana di dalam, berapa banyak, segala macam. Ini menentukan gimana kalau exit. Ini exit, disclaimer dulu ya, karena saya mainnya ini
lumayan pendek. Saya mainnya beberapa hari sampai semingguan lah ya, seminggu 2 minggu ya mungkin. Jadi saham saya satu saham diam di porto saya paling lama mungkin 2 minggu ya, 2 minggu lah. Ya cepet lah keluarnya. Dalam hitungan 1-2 minggu itu udah sering banget masuk keluar. Karena saya pakai metode ini ya berarti saya akan sering exit gitu, akan sering entry dan sering exit. Kapan saya exit? Pertama, kalau saya melihat saham tren naiknya saham ini udah berhenti gitu, udah berhentinya dari apa? Misalkan dia dari naik jadi sideways atau dia dari naik tiba-tiba turun. Trennya ini short term trend kan Tiara ya, bukan yang long Iya, term trend iya. kayak weekly candle, bukan itu kan ya? Oh, bukan. Ini short term trend. Kalau general trend yang tadi hanya untuk entry saya ngelihatnya sih. Jadi Oke. general weekly chart pattern yang bertahun-tahun kadang itu cuma untuk ngelihat dia maksimal upside di mana. Biasanya gitu Ya. sih. Meskipun nggak kepake juga karena saya nggak sejauh itu ya. Tapi merasa aman kalau misalkan saya ngelihat upside-nya masih tinggi atau si general trend-nya up. Tapi kalau ini untuk exit, ya saya ngelihat sih kalau misalkan si candle-nya udah mulai merah dan volumenya tinggi ketika dia merah, ya itu biasanya saya udah langsung exit. Atau, tapi kalau misalkan candle-nya merah, tapi volumenya kecil, dan sentimen misalkan lagi bagus, bisa aja saya keluarin sebagian, atau saya tunggu dan konfirmasi hari besoknya lagi. Ini tiap orang punya style masing-masing. Atau saham balik arah, ini sama aja ya, atau broken uptrend, tiba-tiba si sahamnya dari naik jadi tiba-tiba turun gitu kan. Jadi balik lagi ke familiar watchlist. Jadi kalau kita udah kenal pergerakan sahamnya, sebesar apa sih biasanya bar tiap saham atau sevolatil apa dia di dalam gitu, atau sepanjang apa shadow-nya, kumis-kumisnya, itu kan kita bisa kenal itu. Ini si saham beneran balik arah, apa cuman dimainin bandar, apa cuman cuman dimainin retail gitu, retail lagi pada TP gitu kan, kita jadi punya feel lah, punya ya punya kepercayaan diri lah, ini beneran saya harus exit apa bisa tunggu dulu besok apa tunggu aja gitu, gitulah kurang lebih. Exercise ya, jadi ketika exit juga bisa kita pikirin, bisa saya juga suka mikirin, apalagi kalau di porto udah tinggi udah 10% ke atas, bisa kita pikirin, apalagi kalau kita nggak yakin ya bisa cuman keluar sebagian gitu, atau bisa keluar 90% stay sendal, apa cuma keluar sedikit buat backup teman-teman yang lain gitu, bisa macam-macam. Terkait exit juga idealnya kan ada sistem untuk otomatis ya, sistem otomatis untuk exit. Kalau misalkan teman-teman udah profit, bisa pakai trailing stop, atau teman-teman baru masuk dan tiba-tiba sahamnya balik arah, bisa pakai cut loss otomatis kan ya. Tapi saya ini terus terang saya masih mencari-cari sistem yang ideal, sistem otomatis yang ideal, karena terus terang saya ya masih belum nyaman dengan sistem TS sama sistem CL yang saya pasang sendiri secara otomatis gitu. Jadi kan kebetulan bulan Desember saya sering di rumah dan punya kesempatan nonton pergerakan harga gitu ya. Beberapa kali saya pasang TS dan CL sendiri gitu, sekian persen, misalkan CL 4% gitu, atau TS ketika reverse 4% atau 3% atau 5%, saya lihat volumenya kecil, terus saya lihat saya mau di cancel udah nggak bisa, tiba-tiba kemakan, terus harganya naik lagi, itu kan ngerasa nggak enak gitu ya, ngerasa wah harusnya saya tonton aja dulu, dan kalau saya yakin ke bawah ya baru saya exit gitu, saya ngerasanya sih gitu. Jadi ini saya masih masih mencari-cari. Hah? Gimana? Ini saya masih mencari-cari sistem yang ideal. Tapi yang pasti adalah bahwa kalau kita beneran mau trading, dua sistem ini, trailing stop dan cut loss ini, dua sistem yang wajib banget harus diaplikasikan gitu. Menurut saya sih. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan settingan otomatis seperti apa, atau
cara monitor seperti apa itu ya balik lagi ke teman-teman masing-masing. Atau kalau misalkan ada kesempatan nonton juga kadang ada saatnya kita bisa mengontrol sendiri kan, ada saatnya kita bisa monitor sendiri, ada saatnya pergerakannya terlalu cepat dan di luar kontrol kita juga. Jadi ya ini masih apa? Ini memerlukan jam terbang kali ya. Ini masih perlu banyak pengalaman lah kalau dalam hal ini. Tapi setidaknya saya bilang bahwa ini tuh hal yang sangat penting kalau untuk trading. Saya juga exit kalau target price saya udah tercapai. Misalkan dari hasil narik-narik garis, misalkan saya lihat si saham ini akan berhenti di resisten gitu, atau akan balik arah di resisten, atau misalkan dia sudah arah 1 hari atau 2 hari, biasanya sih saya langsung keluar setengahnya atau keluar semuanya. Jadi kan selalu dibilang katanya ya salah satu masalah utama dalam trading itu greedy katanya. Udah dapat banyak, pengen jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau saya ngelihat ini udah maksimal, udah mulai beresiko lagi pergerakannya sih saya biasanya keluar. Ya misalnya kalau lagi ARA gitu ya. Kalau si saham ARA saya biasanya keluar minimal 50% dulu, baru besoknya dikonfirmasi lagi dan dipelototin itu saham balik arah apa enggak. Biasanya mulai hati-hati, tapi minimal saya sikir 50% lah minimal. Jadi saya bukan orang yang sabar nunggu koreksi ke bawah gitu terus ditungguin sahamnya di dalam, saya bukan kayak gitu sih. Sementara saya juga exit kalau saya ngerasa salah stock pick. Ini disclaimer ya, ini berbahaya ya kalau Dito bilang. Jadi jangan kita udah milih stock pick terus tiba-tiba si stoknya balik arah terus tiba-tiba exit gitu, itu bisa kebanyakan cut loss kalau kayak gitu kan. Tapi dalam hal ini kan cerita pengalaman saya, kalau karena saya merasa bahwa stock pick ini penting ya kalau kita ingin mainnya harian, karena kan kita mencari saham apa yang lagi lari gitu ya, saham apa yang pergerakannya lagi bagus. Jadi ketika saya sudah menentukan stok dan ternyata si stok ini jauh lebih lambat daripada teman-temannya, biasanya meskipun tidak selalu, biasanya saya tarik sih. Saya tarik langsung saya pindahin ke temennya. Metode kayak gini ya beresiko, sangat beresiko. Tapi yang selalu saya camkan gitu kepada diri saya ketika saya main cabut dan tempel saham ini adalah ketika saya yakin bahwa saham yang baru ini akan jauh lebih bagus returnnya daripada yang udah saya ambil gitu. Jadi ini bagian yang memang sangat beresiko. Atau ketika saya lihat si saham ini, saya entry-nya di posisi yang salah gitu. Saya mengiranya si saham ini breakout gitu, saya naruhnya terlalu banyak, tapi ternyata itu breakout-nya false, atau ya berarti saya tarik lagi gitu. Atau ketika misalnya saya ngira si saham ini lagi di support dan mau balik ke resisten, oh ternyata itu bukan support dan resisten yang kuat, ya berarti saya salah, harusnya saya nggak beli di situ gitu lah kurang lebih. Atau ketika saya pernah beberapa kali ngejar saham yang lagi lari dan ternyata si sahamnya bikin tiang bendera, ya berarti saya salah posisi gitu. Jadi biasanya sih seringkali saya langsung exit, kecuali kalau saya yakin si sahamnya bakal naik lagi dalam waktu dekat. Saya juga biasanya exit kalau porto saya nggak balance gitu. Kadang-kadang kan apalagi sekarang banyak sentimen gitu ya. Saya juga ikut ke banyak grup Telegram, sering nonton YouTube para influencer gitu. Kadang kan terpengaruhi ya cara memilih stok itu mau yang mana gitu. Karena saking menariknya di beberapa saham, kadang-kadang kebanyakan gitu kan di satu sektor. Biasanya saya kebanyakan di properti nih. Jadi mau nggak mau meskipun posisi udah bagus, price udah bagus, upside juga bagus, sentimen juga bagus, ya biasanya tetap saya tarik sih. Karena saya pengen porto yang balance.
Oh, ini juga termasuk salah posisi kali ya bahasanya. Jadi ketika saya misalkan milih infra kemarin dan saya naruh di Excel, tapi ternyata saya lihat Excel ini sangat lembam dibanding temennya Indosat gitu, bahkan dibanding Telkom sekalipun, ya saya tarik lah itu di Excel, pindahin ke temannya. Biasanya sih gitu. Ini terkait manajemen, uh, dari apa? Biasanya sih karena saya juga sama suami kan ini main saham, ya kita punya pemikiran bahwa nyamannya sih uang yang kita taruh di saham ini uang yang dingin ya, uang yang tidak berebut dengan kebutuhan sehari-hari gitulah istilahnya. Meskipun misalkan pada akhirnya rewardnya diambil untuk diambil keluar gitu dari RDN, itu cerita lain lagi. Tapi saya sih biasanya, kami di sini biasanya pakai uang yang dingin, yang nggak kepake gitu. Jadi nggak kepikiran gitu kalau kalau lagi nunggu atau lagi sideway atau lagi koreksi gitu. Dan saya juga mainnya di sekurit sekuritas sekuritas kami sih sebagian ada yang syariah, sebagian ada yang enggak. Saya pakai Mirai juga, tapi Mirainya bukan syariah, jadi di situ ada leverage ya, ada RTL ya namanya. RTL-nya ini cukup gede, jadi kalau saya sih punya prinsip nggak pakai margin, jadi iya harus hati-hati sih. Harus hati-hati kalau ngelihat cash udah kecil terus kita, atau saya masih mau beli, harus benar-benar dilihat gitu bakal masuk ke margin apa enggak. Kalau saya anti margin. Ini balance udah beberapa kali dibahas ya. Ini menurut saya low risk kalau mainnya di porto yang lebar. Terapkan saya sesuai acceptable risk. Balik lagi ke jenis saham yang kita pilih. Kalau misalkan sahamnya sangat volatil, apalagi spekulatif ya, misalkan pergerakannya hanya karena sentimen tertentu, ya biasanya saya nggak main terlalu banyak sih di situ. Cash portion ini masuk ke risk manajemen ya. Ini penting kalau ada kondisi ini kali ya, kalau ada badai maksudnya. Saya nggak ingat saya nulis ini buat apa. Tapi cash portion ini lebih ditentukan sama kondisi market secara umum kali ya. Jadi kalau marketnya punya potensi untuk koreksi, apalagi koreksinya dalam, kita harus setidaknya punya plan seberapa banyak kita harus naruh cash di porto, atau bagaimana cara kita narik uang dari porto sehingga jadi cash dan bisa ditarik dari RTN pada akhirnya gitu. Jadi lebih ke plan terhadap cash-nya seperti apa. Cut loss terkait risk management juga ini selalu dibahas di setiap diskusi stock trading ya, bahwa katanya professional trader ini udah nggak punya perasaan ketika cut loss, ya cut loss aja. Dan semakin cepat cut loss, semakin baik katanya. Kalau saya sih ngelihatnya cut loss ini hal yang penting dan memang harus diperhatikan, tapi tidak rigid gitu, tidak apa namanya sangat tergantung kepada seberapa yakin kita terhadap saham itulah kurang lebih. Jadi kan ada jadi kalau misalkan saya udah entry di satu saham dan saya ngelihat si sahamnya balik arah, tapi saya meyakini bahwa itu tuh adalah koreksi ringan dan akan berhenti dalam waktu dekat, ya saya nggak akan cut loss gitu. Tapi ketika saya melihat memang saham ini pergerakannya tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, saya kira tadinya mau naik kencang gitu, ternyata masih bolak-balik di situ atau malah turun sedikit-sedikit, ya saya cut loss. Gitu. Dan semakin hari juga saya nggak ngerti ini baik apa enggak, saya semakin nggak punya perasaan gitu, kalau cut loss ya cut loss aja gitu, udah nggak main baper. Malah ini suami yang
suka nanyain, oh tadi cut loss berapa gitu, karena laporannya kan masuk ke emailnya dia gitu. Jadi yang saya bilang ya saya cut loss kan karena saya yakin saya perlu cut loss gitu. Jadi ya gitu. Jadi itu balik ke keyakinan masing-masing lah. Nanti Jadi biasanya nggak ada berapa persen cut loss-nya gitu, nggak ada standar, Tiara? Nggak ada standar, karena kan kayak misalkan biasanya kan kalau kita baca ya kayak 3% gitu, wajib 4%. Kalau apa di kuliah-kuliah, di webinar-webinar, saya ngelihatnya sih nggak serigid itu ya. Saya ngelihatnya ini lebih ke seberapa besar toleransi kita terhadap koreksi. Kurang lebih saya membacanya seperti itu gitu. Kalau saya melihat di suatu saham ini cukup volatil, pergerakannya cukup liar gitu, dan saya yakin bahwa dia sedang uptrend, tapi koreksinya cukup dalam dan cukup volatil, ya saya mau bertahan aja di situ gitu. Atau iya, kecuali kalau saya ngelihat itu tidak sesuai ekspektasi saya, biasanya sih gitu. Dan range cut loss saya cukup lebar, dari mulai 0% ketika saham diem-diem aja, sampai 11 cukup persen juga pernah sih. Jadi itu kan persenan terhadap jumlah yang ada di saham itu ya. Tapi kan saya lebih ngelihatnya persen terhadap total porto sih. Saya ngelihatnya kalau saya cut loss di sini, saya kehilangan sekian persen dari porto, dan saya pindahin ke saham lain, saya akan dapat berapa di saham yang baru gitu. Dan kalau itu kalau potensi kenaikan di saham yang baru jauh lebih besar daripada cut loss di saham yang lama, meskipun persentasenya besar, saya sih biasanya nggak ambil pusing. Bahwa saya selalu sukses dengan cara saya yang sedikit ugal-ugalan, ya enggak juga sih. Kadang gagal juga, saya pindahin satu saham ke saham lain, ternyata saham yang ininya malah naik, saham yang barunya malah diem gitu. Ya ada juga sih. Terus manajemen saya juga biasanya saya mainnya average up. Jadi karena saya biasanya nggak naruh langsung banyak di satu saham, biasanya saya 5 terus naik ke 8 gitu, atau naik ke 10%. Ketika yang pada mau manggung, biasanya pada punya 10% masing-masing, dan ketika yang manggung ini naik, saya tambah ke 15%, tambah ke 20, tambah ke 25 gitu. Sehingga jadi saya merasanya yakin gitu. Jadi saya hanya akan nambah ketika memang terkonfirmasi sahamnya lagi naik gitu. Jadi meskipun pada akhirnya persentase gain-nya kecil, ya buat saya nggak masalah karena saya yakin gitu. Saya senang dengan average up. Tapi saya secara pribadi nggak suka sama average down. Karena saya pertama mainnya pendek kan. Karena saya mainnya pendek, jadi ketika saya entry di satu saham dan ternyata sahamnya reverse, meskipun saya yakin sih sahamnya akan naik nih, saya hampir nggak pernah average down ya. Apa pernah ya? Cuma sekali ya. Sekali apa 2 kali gitu, dari puluhan kali trading. Jadi bagi saya ketika saya average down untuk short term, saya ngelihatnya itu menjustifikasi kesalahan saya memilih posisi gitu. Jadi saya hampir tidak pernah average down. Jadi antara cut loss atau bertahan. Ini hal lain yang kata orang konon paling penting katanya dalam hal trading. Jadi kan semua yang tadi di-share itu adalah rule yang udah saya bikin sendiri berdasarkan pikiran saya gitu, berdasarkan analisa saya sendiri yang harus saya tepati gitu. Jadi ketika saya sudah punya rule bahwa saya hanya akan cut loss ketika sahamnya balik arah dan volumenya tinggi, ya saya akan stick ke situ gitu. Jadi ya itu juga ya masing-masing kita kan pasti punya trading style masing-masing ya, punya rule masing-masing. Ya pasti harus konsisten sih dengan yang sudah ditetapkan di awal. Terus ini juga penting sih kalau menurut saya. Jadi ketika kita memutuskan kita akan masuk ke saham apa, size-nya berapa gitu ya, dengan posisi yang macam-macam, sudah kita analisis segala macam, ya saya merasa kita tuh harus yakin gitu sama saham itu. Ketika kita sudah berkorban, ambil posisi banyak, udah average up segala macam, karena kita yakin sahamnya akan naik, ya
ya harus yakin dengan keputusan itu. Artinya yakin ya ketika dia koreksi ya tunggu gitu. Ketika dia lambat ya apa ya intinya apa ya? Intinya kita tuh saya tuh mengambil keputusan ketika saya yakin gitu. Dan ketika saya sudah mengambil keputusan berdasarkan keyakinan saya nggak akan tergoyah gitu. Ketika orang lain bilang misalkan oh udah cut loss, tuh saham yang di cut loss-nya lari, oh ya nggak masalah karena saya yakin ketika saya cut loss, saya masuk ke saham baru yang menurut saya lebih menarik gitu. Contohnya kayak gitu. Atau oh itu saham yang baru udah saya average up gitu. Oh ternyata lambat dibanding saham yang lain ya nggak apa-apa karena saya sudah ambil posisi sejak awal di sini dan saya sudah percaya saham ini punya upside yang bagus. Hal-hal kayak gitulah. Jadi ketika sangat banyak sekali pengaruh dari luar ya dari pom-pom, dari sentimen gitu, dari berita atau dari apapun, itu buat saya sih sangat menarik untuk apa? Untuk untuk memberikan opsi stok pick apa sih yang harus saya analisis gitu. Dan ketika stok pick itu masuk ke saya dan saya analisis dan saya yakin ya udah saya akan berjuang di situ gitu. Tapi juga ini harus dibalance dengan situasi ketika kita memang salah gitu. Ketika saya yakin bahwa si saham ini naik, ternyata marketnya tidak begitu kan kita bukan trading untuk melawan market ya. Kita harus ngikutin market. Oh ternyata marketnya berbalik arah, ya berarti saya harus menyadari juga bahwa saya tuh ambil posisi yang salah. Ya berarti ya gitulah. Intinya antara kita yakin tidak terpengaruh sama orang dan kita juga mengakui ketika kita salah dan ambil aksi. Oh ini juga penting nih, apalagi sekarang banyak banget yang pom-pom ya di luar. Apalagi saya juga udah mulai masuk ke banyak grup Telegram gitu. Apalagi kalau pagi-pagi kan di sini kadang anak rewel lah, kadang pengen dimandiin, pengen disuapin, susah makan lah, segala macam kan riuh ya pagi-pagi. Yang sangat penting adalah mengambil keputusan ketika kita punya kepala yang dingin. Ketika kita punya, jadi ketika tadi kita punya keyakinan kuat berdasarkan analisis, TA lah, fundamental lah, sentimen dan segala macam, pada akhirnya kan kita harus memutuskan apakah masuk, apakah keluar itu dengan kepala yang dingin gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan benar nggak sih keputusan kita untuk melakukan sesuatu tuh gitu. Jangan emosional. Yang penting juga yang saya rasain dan yang ngerasa sangat terbantu dan ngerasa masih sangat kurang adalah ya trading ini bidang yang sangat menuntut untuk belajar ya, untuk belajar sangat keras. Jadi maksudnya ini bagi saya sih ini mirip sekali dengan research ya. Karena saya kebetulan di sini kan kerja di lab, jadi saya ngerasanya ini tuh sama banget dengan dunia riset gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu di lab, memproduksi sesuatu atau mempublish paper yang menarik gitu, ya itu nggak mungkin terjadi ketika kita lack of knowledge gitu, ketika kita malas belajar, ketika kita nggak mau nanya orang, ketika kita nggak mau diskusi, ketika kita nggak terlatih. Jadi ya ketika kita misalkan takut untuk trial error gitu, jadi ya menuntut sangat banyak effort lah, sangat banyak apa sih namanya, ya sangat banyak kebutuhan untuk belajar, untuk berlatih, untuk kerja keras lah intinya. Terus ini juga penting buat saya sih karena saya motivasi trading saya sebenarnya kalau dilihat apa ya, jadi kalau mau cerita saya itu sebenarnya sangat amat tidak tertarik dengan yang namanya dunia ekonomi ya. Jadi kalau saya ngelihat ada berita tentang IHSG gitu atau tentang market sedang gimana gitu atau ada tren apa atau menteri lagi ngomong apa tuh saya tuh sangat-sangat tidak tertarik gitu dengan hal-hal yang begitu. Apalagi ketika ngelihat angka banyak-banyak gitu, ngelihat grafik, jadi udah bosen gitu lah ya di lab tiap hari ngelihat chart gitu, ngelihat angka, jadi udah sangat tidak tertarik.
Jadi karena suami udah main saham duluan kan, udah setahun sebelumnya, dan ketika dia mau nerangin gitu ke saya atau mau share gitu ya, atau mau pamer foto atau mau apapun, saya tuh sangat-sangat ya tertarik ya. Saya pasti ngantuk lah ngelihat grafik, ngelihat foto, ngelihat angka-angka. Tapi ketika saya melihat ketertarikan, ketika saya ketrigger sama sesuatu dan saya melihat ketertarikan, apa ya, karena apapun alasannya, dan saya jadi suka, saya merasa itu tuh jadi modal utama gitu, modal utama untuk saya belajar mengetahui gimana sih sebenarnya orang trading tuh gitu. Jadi senang gitu, jadi senang menjalani, jadi senang mau baca buku, jadi senang mau diskusi sama orang, jadi senang mau nonton webinar gitu. Jadi senang berdarah-darah lah istilahnya. Jadi kalau saya lebih ke trading ini, sementara buat saya lebih ke challenge kali ya. Jadi saya ingin melihat, katanya 90% orang yang trading ini pasti gagal. Saya pengen tahu ini saya masuk ke 90% atau masuk ke 10%. Lebih ke men-challenge diri sendiri lah. Dan ya saya ingin apa namanya meriset diri sendiri gitu. Apakah apakah pelajaran trading yang dikasih tahu orang itu benar gitu. Coba saya lihat, saya praktekin benar nggak sih gitu. Lebih ke situ sih. Jadi menurut saya ketika saya menyenangi melakukan itu semua, ya jadi senang sih ketika harus belajar dan ketika harus berdarah-darah gitu. Dan ini hal terakhir yang bagi saya penting sih, karena saya tipenya koleris ya. Saya senangnya segala sesuatu itu ada rencananya gitu. Segala sesuatu itu ya sesuai rencana. Jadi misal, jadi sebelum waktu bursa, sehari sebelum bursa atau pada malamnya, saya itu selalu punya plan besok mau ngapain gitu. Kalau saya punya cash mau diapain, kalau saya punya watchlist, stok mana yang saya harus pelototin, saham mana yang harus saya keluarin gitu, saham mana yang harus saya average up gitu, atau saham apa yang mau breakout dan segala macam. Tapi saya nggak pernah masuk ke hari bursa tanpa ada perencanaan apa-apa. Jadi bagi saya ini sangat penting sih. Gitu. Jadi barangkali itu sedikit yang bisa saya. Makasih banyak, Dera. Yang bisa saya share untuk para newbie. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kita buka sesi tanya jawab aja. Kali aja ada yang mau ditanyain. Tapi apa yang disampaikan Tiara tadi itu sebenarnya ini apa ya? Bisa saya bilang the most comprehensive presentation ever in my channel gitu ya, di channel kita. Karena dia bahas dari sisi entry, dari sisi exit, dari sisi risk management. Biasanya orang tuh cuma kalau ngisi di YouTube itu cuma ngomong tentang risk management doang, ngomong tentang cara entry doang, ngomong tentang frekuensi doang. Nah, ini Tiara berhasil merangkum ya semua yang dibutuhkan trader gitu, dari mulai cara entry, cara milih stok, cara milih sektor, cara ya segalanya deh. Jadi ini presentasi yang bagus banget Tiara, makasih banyak. Kalau ada pertanyaan kali sama teman-teman. Terus saya deh minta dikoreksi bagian mana ya yang tadi harus dikoreksi. Nggak ada lagi Tiara. Semuanya yang tinggal kan cuma time will tell gitu ya. Kalau semuanya sih udah, menurut view saya itu udah nggak ada yang nyeleneh dari standar textbook lah gitu. Semuanya itu udah comply gitu, sesuai gitu. Cuma nanti perlu dibuktikan ketika marketnya bullish, sideways atau marketnya bearish, apakah psikologi Tiara itu tetap bisa sekuat itu untuk stick to the plan atau gimana gitu. Ya, Paling betul, itu aja. Betul. Iya, yang paling berat itu ya, karena sekarang iya monkey can also make money ya. Iya, jadi saya pengen tahu nih ketika, jadi si monkey ini bisanya berapa persen bulan ini gitu. Itu kan buat saya gain itu hanya apa ya? Hanya apa ya namanya? Gain itu hanya indikator kali ya. Hanya salah satu indikator aja untuk mengevaluasi seberapa bagus kita mengeksekusi trading gitu kan ya. Iya, benar. Tapi yang berat buat saya justru adalah ketika saya membuat rule sendiri,
iya, saya tuh yang berat untuk saya tuh apakah saya bisa stick sama rule yang bikin saya sendiri apa enggak gitu. Karena rule itu kan sudah saya pikirin dan harus bisa bertahan apakah marketnya bullish, apakah bearish, apakah sideways gitu kan ya. Jadi ya itu yang diperlukan adalah mungkin ya jam terbang ya. Kalau itu. Mungkin Om Wandi ada komentar, atau Om Kodri, atau Om Ojan, atau Mbak Ajeng, atau siapapun lah. Mantap, the true ilmuwan saham ini. The true ilmuwan Siapa saham. itu? Itu siapa yang ngobrol? Kodri. Wah, Dokter Kodri, tolong saya dikoreksi sebelah mana yang masih kurang. Keren. Wah, lagi praktek ini. Iya. Jadi saya terinspirasi dari Dokter Kodri. Kata Dito katanya bisa jadi 100% dalam 3 bulan itu. Wah, itu keren banget itu. Gimana caranya supaya bisa kayak gitu? Bagus aja. Ya, ini. Nah, jadi banyak ini Mbak Tiara Pro, ngakunya newbie. Jadi emang view Tiara itu, pandangan Tiara terhadap market itu udah sesuai banget gitu. Kadang kan kalau pemula itu saat di cut loss dia nggak cut loss, saat view-nya itu kadang aneh-aneh lah gitu ya. Kadang tahan aja sahamnya, padahal sahamnya jelas-jelas lagi downtrend. Kalau tadi kan Tiara udah rule-nya itu udah firm banget, udah di set gitu ya, semuanya tinggal ngikutin aja gitu. Nah, jadi itu biasanya orang butuh waktu 1-2 tahun untuk membiasakan diri untuk punya satu trading plan yang jelas gitu. Tiara bisa 1 bulan itu udah disuruh presentasi itu udah langsung bisa ngajar kayak ya ngajar gitu. Orang nggak bakal percaya kalau Tiara itu baru 1 bulan gitu loh. Kalau menurut saya ya. Itu sebenarnya kata-kata Dito barusan tuh ditranslatekan sebagai, jadi Dito tuh bisa ngajarin saya yang newbie sehingga bisa kayak gitu. Loh, bukan. Jadi kalau ada teman-teman yang lain di sini yang baru pada mau belajar nih, tinggal belajar sama Dito. Pengalamannya udah bertahun-tahun ini. Maaf, ada gurunya di belakang toh. Harus disebut gurunya tuh, harus ini disebut. Paling Mbak Ajeng ngomong pengen belajar grafik yang lebih detail. Mungkin nanti di series berikutnya Mbak ya. Nah, nanti mungkin Om Wandi bisa ngajarin cara baca grafik gitu ya. Atau Tiara mau kasih sedikit ini Cara baca grafik penjelasan apa atau ya? gimana? Apanya ya? Mungkin Mbak Ajeng bisa diperjelaskan Mbak, yang kurang jelasnya apanya gitu. Mungkin cara narik garisnya Om. Buat Oke, siap. Cara narik garis ya. Nggak punya penggaris kita nih. Iya nih ya. Cara narik garis, cari support dan resisten maksudnya nih. Buat dapat support sama resisten kan ya? Yang mana sih grafik? Nanti sebenarnya hal basic kali ya, gimana cara memulai trading, atau gimana cara baca candle dan segala macam, mungkin nanti akan di cover sama Om Wandi ya, Om gitu ya. Siap ya, nanti di. Ini yang nanya istrinya ya, kayak gimana? Ya? Ketua. Dia bagian nonton YouTube ulangan aja. Cara narik garis. Apa ya? Wah, ada tempel lagi nih, nggak enak. Aduh, jangan di situ deh. Di PFA deh. Ini belum pernah saya ini. Saya emang nggak jago narik garis, nih. Saya ngaris garisnya sotoy aja, nih. Nih, kayak begini. Narik garis itu kan artinya kita ngelihat posisi mana yang berdasarkan histori si price itu biasanya apa sih namanya? Kagak, bukan modern itu. Biasanya si harga itu nempel kan? Ini juga udah tahu lah. Kayak gini lah. Ini kan banyak tuh si si price
mandek di situ kan. Kalau mandek tuh artinya itu jadi resisten gitu lah. Kurang lebih gitu kan. Oh, ini misalkan di sini nggak advance banget loh. Atau ini resistennya ya di sini gitu sih. Ini gampang nih nyari support resistennya di grafik ini. Atau bisa kita kecilin, bisa kita ambil chart weekly. Mana ini? Ya, ini bisa tarik garis juga lah ke sini ya. Jadi misalkan kalau Anik ada di area-area situ, ya bisa tahu Anik masih di dalam channel apa enggak gitu. Gitu-gitu lah Nik, nggak ada yang advance banget saya. Ya. Tapi walaupun kayak gitu Tiara, nggak semua orang tahu loh Tiara. Iya betul. Betul. Mungkin sesuatu yang mudah bagi Tiara itu nggak mudah bagi orang lain. Jadi kayak kita ngelihat dari angkasa gitu loh, bumi kayak apa sih gitu loh. Ngelihat big pattern-nya kayak apa gitu. Ya paling kayak gini sih. Nggak yang gimana-gimana banget kalau saya. Jadi ini pentingnya apa? Jadi buat saya support resistance ini sih nomor 1 yang saya analisis. Jadi kalau kayak misalkan nih di posisi ini, sekarang kita balik. Ini kan chart weekly ya, kita masuk ke chart daily. Misalkan Anik mau analisis JPFA nih. Tadi kan saya bilang resist di sini kan. Nah, berarti dia udah mau nempel ke support kan. Terus mau nempel ke resistance, sorry. Terus supportnya kan support terdekat. Ya boleh di sini lah. Bisa kita konfirmasi ya support sama resistennya pakai volume price. Nah, ini dari volume price analysis ini kita bisa ngelihat support mana yang paling kuat. Support mana yang paling kuat itu artinya kan si area itu sering banget ketempel sama kelaluin sama candle gitu kan, atau kepentok sama candle. Ini support terdekatnya di situ kan. Kita close ya. Berarti kalau Anik mau masuk saham ini, lihat dulu nih, Anik tuh udah mau masuk ke resisten. Ini rada-rada bahaya karena kemungkinannya kalau dia mentok kalau dia mentok resisten yang putih ini di sini, ada kemungkinan dia turun dulu ke bawah dan mantul lagi ke atas. Atau lanjut ke bawah juga bisa sih. Atau ada kemungkinan dia lolos gitu, nabrak resisten yang ini. Ini artinya dia breakout. Kalau dia nabrak area ini berarti dia breakout. Nah, biasanya saya aliran yang beli ketika dia breakout gitu. Jadi kita lihat dalam minggu depan, kita lihat apakah si JPFA ini nabrak support resisten ini dengan volume yang tinggi. Itu artinya dia breakout beneran, atau dia koreksi dulu ke bawah. Kalau dia nabrak, saya beli, berarti artinya buy on breakout. Kalau dia ke bawah, saya tunggulah dia sampai di area-area sini, gitu. Baru saya beli. Gitu. Siap, mantap. Atau ketika saya beli di sini, saya jualnya di atas. Ini kalau pure technical ya, tapi kadang-kadang kan misalkan tiba-tiba gitu si JPFA mau merger sama perusahaan gede, terus masyarakat optimis. Bisa aja saya hajar sedikit dulu di sini gitu. Nanti kita lihat perkembangan ke depan kayak gitu. Tapi nggak langsung main 10%. Ya 3% dulu. Maksimal 5% dulu gitu. Gitu sih. Kalau misalkan mau exit nih. Misalkan saya udah beli ya. Saya udah beli misalkan di area sini lah, atau saya udah punya somewhere lah harga segini, terus tiba-tiba dia naik ke atas nih. Tiba-tiba dia koreksi di sini. Kita lihat koreksinya. Oh, koreksinya dalam. Koreksi dalam ini kan ini artinya candle dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari penuh.
Kalau kebetulan kita di dalam, kita apa di dalam. Kalau kebetulan kita bisa nonton kan chartnya kita bisa lihat kan dalam 1 menit atau dalam 5 menit gitu. Ini koreksi sebanyak itu tuh prosesnya gimana sih? Gitu. Jadi tanggal terakhir ya? Tanggal 16 ya. Saya lupa tadi harga berapa. Ketika dia Jadi yang koreksi. dijelaskan Tiara saat ini itu teman-teman yang bagi yang pemula itu bukan teknik untuk pemula. Ini untuk teknik untuk kelas advance. Dah ini mas basic kali tuh. Basic Om ini Om. Ini mah basic atuh. Biar lihat Om. chart. Ya. Mana sih Om? Kalau teman-teman belum ngerti sekarang sih wajar menurut saya karena memang bakal butuh waktu untuk ngerti konsep ini gitu, multi time frame ini. Iya. Oh, tadi juga nggak sempat saya bilang ya. Jadi kalau kita masih baru sih saran saya, karena banyak banget kan ya tentang trading ini hal yang saya rasa wajib dipelajari. Baiknya sih kita fokus dulu ke hal-hal yang kritikal gitu ya, yang nggak bisa enggak gitu. Jangan dulu lah belajar fundamental. Kalau mau trading jangka pendek, udahlah lupain dulu itu yang namanya fundamental, nggak usah dipelajarin. Nggak usah dulu baca buku-buku yang advance, nggak usah dulu dengerin yang aneh-aneh gitu. Belajar aja dulu, baca candle gitu, menentukan support resistan di mana, baca grafik. Ini sesuai dengan pertanyaan Mbak Rizky juga ini Tiara. Cedutur, metode apa saja yang digunakan untuk pilih saham? Murni TA atau ada hal yang lain? Misal dari RRG atau dari pom-pom yang di grup atau wandimologi juga gitu loh. Metode apa ya tadi? Saya lebih berat ke teknikal. Jadi saya secara umum lebih berat ke teknikal. Jadi kalau misalkan ada pom-pom nih, ada dari pom-pom dari Dito, dari Wandi atau dari luar, biasanya saya screen pertama kali itu ke teknikal. Jadi dia potensi di mana, potensi naik ke berapa, potensi turun ke berapa. Biasanya saya lihat di situ. Kalau ternyata potensi naiknya dia udah di atas banget gitu ya, dia di atas banget misalkan all time high dari S gitu ya. Jadi walaupun sektornya misalnya katakan nggak sektor yang sedang leading di RRG, tapi sahamnya lagi terbang nih Tiara, gimana tuh? Atau misalnya frekuensinya nggak ada spike gitu? Saya justru nggak pernah ambil decision based on spike. Oke, I see. Saya cuma belajar aja itu spike sementara. Okay. Tapi bakal berguna banget itu spike buat saya. Kalau di RRG, pertanyaannya satu-satu ya. Kalau di RRG sahamnya menarik, tapi ternyata yang lain yang menarik. Lah di RRG itu kan kita bisa lihat. Bukan, misalnya Tiara udah setting nih, saya mau sektor A, B, C, sahamnya ini. Terus tiba-tiba di grup, oh saham ini naik, dan saham itu nggak ada di RRG yang sektor yang kamu target tadi, itu gimana? Ya tergantung, saya tertarik apa enggak. Kalau saya tertarik, ya saya analisis. Kalau saya nggak tertarik, ya enggak. Ya banyak kan kadang pom-pom itu saham gorengan. Kalau saya udah lihat, wah ini small cap, ya udah. Mau semenarik apapun, itu bukan mainan saya gitu. Nggak. Saya, karena kalau terlalu banyak, capek ya analisisnya. Saya nggak bisa bertanggung jawab kalau terlalu banyak yang saya pegang gitu. Terlalu banyak yang saya watch. Jadi saya sih sementara belum berani main saham gorengan lah contohnya. Jadi ketika apapun misalkan di luar ada yang pom saham gorengan mau sebagus apapun itu, saya nggak masuk. Jadi kayak Fire kemarin nggak masuk, Tiara? Nggak pernah saya masuk Fire. Saya cuma pernah sekali masuk MMLP. Itu juga porsinya kecil banget dan itu juga udah dianalisis bolak-balik. Termasuk zinc juga kan ya udah saya analisis bolak-balik lah, fundanya lah, TA-nya lah, segala macamnya. Enggak, saya belum masuk juga. Karena ketika saya lihat porto dan saya bikin trading plan untuk besoknya, saya mau masuk cash ke sini, mau narik ke sini, mau TP di sini, mau exit di sini, ternyata itu nggak lebih menarik gitu dari yang saya mainin gitu. Jadi iya, jadi biasanya sih gitu kalau software. Jangan terlalu maruk lah Tiara ya, semua pesta mau diikutin gitu ya. Iya kan katanya
kita cuman main yang bisa kita pegang aja gitu kan ya. Siap. Jadi kalau ya kan saham ini hampir 700 ya, lebih dari 600. Ya yang naik kan dalam satu waktu pasti banyak banget tuh, bisa puluhan atau mungkin ratusan dalam seminggu. Ya masa mau kita ambil semua kan nggak bisa. Oke. First screening saya sih kalau ada pom-pom, saya pertama lihat dulu syariah atau bukan. Kalau bukan syariah ya udah mau kayak apapun pergerakannya udah bukan mainan saya. Kedua, saya lihat dulu ini gorengan apa bukan. Si pattern-nya kebaca apa enggak gitu. Atau kalau gorengan banget kan saya ngeri tuh, saya nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun misalkan sentimen lagi sangat bagus ya kayak fire gitu. Saya nggak ngerti nih upside-nya di mana, resistnya di mana, nih pergerakan volume kayak gitu. Nggak bisa, saya nggak berani. Meskipun mungkin kalau saya masuk arah gitu 2 hari 3 hari berturut-turut sih tetap bukan style saya sih kalau itu. Jadi saya membatasi diri. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kok sepi banget ya dari yang lain? Ini tadi ada. Ini tidak menarik apa tidak bisa dipahami apa gimana? Menarik, bagus banget ya, bagus banget, komprehensif. Itu jelas banget Mbak Tiara. Oh gitu. Karena biasanya kan kalau kita ngundang orang ngisi webinar kan fokusnya ke satu. Kayak Wandi, volume analisis, frekuensi analisis, kayak Kodri, biasanya lebih ke technical analisis. Tapi ini kan tadi semuanya dirangkum tuh semua, dari mulai cara entry, cara exit, cara milih saham, kemudian technical analisisnya gimana, gitu. Jadi mantap banget lah. Itu mah karena saya belum punya core-nya di mana kali Om, jadi masih bicaranya yang general aja. Enggak. Ini ada. Iya masih yang saya ngelihatnya ini masih basic yang newbie harus tahu sih kalau menurut saya sih, kalau memang mau trading. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada paling saya mau bilang terima kasih banyak Tiara udah mau ngisi webinar kali ini. Bagi teman-teman yang pengen join Telegram kita bisa cek nanti di deskripsi ya. Jadi kita punya grup Telegram untuk newbie, jadi nanti bakal dibimbing sama Om Wandi ya, dari mulai paling dasar gimana cara milih saham, kemudian cara mengoperasikan aplikasi, kemudian sampai nanti cara entry exit untuk yang standar. Paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.